Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa sayyidil hudati wal muslihin. Bayyana lil ummati at-tariqal qawim wa sabilal mu'minin. Da'an nasa ila tauhid rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tiada henti yang telah memberikan banyak anugerah karunia kepada kita pribadi maupun kolektif. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan olehnya Subhanahu wa taala, agar menggunakan semua anugerah nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu untuk sebesar-besar ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mahal kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala membersamai setiap gerak perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, uswatun hasanah kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebanyak-banyak juga meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak perilaku kita, sehingga tiada satu pun lepas dari berkait semua yang kita lakukan di dunia ini kecuali mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tidak mahal kecuali sesudah ridha Allah Subhanahu wa taala adalah ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang lain nomor 3, selanjutnya lain ada nomor 4, 5 dan seterusnya. Kalau sudah ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sukseslah kita fid dunya wal akhirah. Bahagialah kita fid dunya wal akhirah. Menanglah kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya khatib berpesan, mari terus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi hayat di kandung badan, selama mungkin besok kita akan diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada berkesempatan untuk kita membesarkan Allah, mengindahkan syiar-syiar Allah. Mudah-mudahan semua itu adalah bentuk ketakwaan kita kepadanya, sehingga kita tercatat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, khususnya sebagai orang-orang yang bertakwa, beriman, ridha bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat tegas di akhir surat An-Naml, dan nyata diungkapkan dalam bentuk aku diperintahkan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita diperintahkan dalam level tertentu, dalam tingkatan tertentu, kita juga diperintahkan. Karena kita bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga berkitab suci kepada kitab suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwa al-Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin.
sesungguhnya aku diperintah untuk berkhidmat kepada Tuhan negeri ini, maksudnya Makkah Al-Mukarramah, dan baginya segala sesuatu, dan aku diperintah untuk menjadi orang-orang yang muslim, dan aku juga diperintah untuk membaca Al-Quran. Siapa orang yang mengambil petunjuk ini, maka dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Siapa orang yang lalai dari 3 perintah ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berikan peringatan. Perintah yang pertama adalah perintah yang disebut dengan an-a'bud, perintah beribadah. Ini berita, ini gagasan, ini konsep, ini wahyu sudah lama kita dengar. Dalam surat An-Naml ini dinyatakan langsung secara jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diperintah untuk beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diperintah, tidaklah aku diciptakan, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Taymiyah dalam bukunya yang sangat fenomenal Al-Ubudiyah mengatakan di antara definisi tentang al-ibadah adalah al-khudu' wa tadallul, tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tunduk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tunduk kepada penguasa, kita tidak tunduk kepada harta, kita tidak tunduk kepada kuasa dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Allah Maha mengetahui kalau ada terbetik di hati kita ada sisi bagian ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan Allah mengetahui apa yang dibetikkan oleh hatimu, oleh fahdharu, kata Allah, hati-hati. Pesan Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwa makna ibadah adalah ketundukan, memberikan keniscayaan pekerjaan rumah besar kepada kita, menjadi mata yang beribadah kepada Allah, tangan yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di film ini pernah mantan rektor Profesor Syaiful Bahri almarhum pernah mengatakan dia akan menandatangani satu dokumen yang bernilai miliaran di podium ini, dan ketika kata beliau almarhum, saya ingat bahwa neraka jadinya, saya tidak jadi tandangin dokumen itu. Tunduk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta pernah berkata di podium ini, tunduk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aslus sa'adati fid dunya wal akhirati makhafatullah. Kata Ibnu Taimiyah juga, pokok kebahagiaan dunia dan akhirat adalah makhafatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang beribadah, tangan yang beribadah, kaki yang beribadah, hati yang beribadah adalah pekerjaan rumah besar yang tiada henti untuk kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah. Wa innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldah. Perintah yang kedua lebih tinggi kualitasnya kalau kita boleh levelkan. Yang kedua adalah perintah berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Perintah yang pertama adalah perintah beribadah, yang salah satu kesan yang kita ambil dari perintah ini adalah bentuknya physically, ya. Mata fisik, tangan fisik, kaki fisik. Dan dalam hadis disebutkan, kalau aku sudah menjadi matanya, maka aku menjadi penglihatan dari yang ia lihat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Kalau aku sudah menjadi kakinya, aku menjadi bagian kemana dia melangkah. Perintah beribadah meniscayakan bahwa seluruh fisik tubuh kita ini dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua lebih tinggi sedikit daripada perintah yang pertama, perintah berserah. Domainnya adalah domain hati, di mana sifat keberserahan adalah wilayah hati. Kata itu Nabi SAW pernah bersabda, minta petunjuklah kepada hatimu, istafti qalbaka. Kalau ada dua hal yang membuat kita ragu-ragu mengerjakannya, mengambilnya, istafti qalbak, tanyalah kepada hatimu, karena hati sifatnya adalah nurani, dia bercahaya, bukan hati zulmani, berkegelapan. Maka salah satu tempat Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita adalah hati. Al-Imam Al-Ghazali
Di dalam Ihya Ulumuddin ada mengatakan bahwa hati ibarat sebuah kaca. Kalau kita lap-lap itu kaca kita, dia akan bening memantulkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermain-main dengan hati. Dan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis hasan, "Idza adznaba ar-rajul nakata fi sadrihi nuktatun sauda." Apabila seseorang itu berbuat maksiat, jangankan besar, kecil aja kita tinggalkan, nakata fi sadrihi nuktatun sauda. Kami titikkan titik hitam satu di dalam hatinya. Kalau ada titik hitam 1, 2, 3, 4, 10, 20 dia bermaksiat kepada Allah, mata bermaksiat, kaki bermaksiat, tangan bermaksiat, maka enggak ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nonsen dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berserah, ada mau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, 90% hatinya bersih, 95% hatinya bening di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka hadirin rahimakumullah, dua agenda ini. Yang pertama adalah beribadah, sifatnya adalah jasmani, fisik. Selama kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, mata bergerak, sebelum kita mati, mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tunduk. Dan yang kedua, potensi hati harus dijaga. Kaca kita itu, kaca kehidupan kita harus kita kelap. Jangan ada maksiat. Perintah yang terakhir, wa an atluwal Qur'an, dan aku diperintah untuk baca Al-Qur'an. Kita sering banyak baca selain Al-Qur'an, gadget, Instagram, medsos, kalah itu Al-Qur'an. Bener kata Bang Haji Romai Rama itu, kalah Quran dengan koran dan lain-lain, kalah. Sementara perintah membaca Al-Quran eksplisit, wa an atluwal Quran, dan aku diperintah untuk baca Al-Quran. Profesor Amin Rais di Cempaka Putih ada pernah tahun 2016 itu menasihati seluruh takmir Masjid Muhammadiyah se-DKI Jakarta, bahwa kita di Muhammadiyah ini kurang baca Al-Quran. Kata Profesor Amin Rais, saya ketika studi di Amerika, Universitas Chicago, ketika mengadakan penelitian disertasi saya, kata Pak Amin Rais, ada 3 partai yang kami teliti. Satu di Indonesia adalah Partai Masyumi, yang kedua adalah Partai Jamiatul Khair di Pakistan, dan yang ketiga adalah Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Saya ketemu ulama Mesir, Muhammad Al-Bahi. Dia mengatakan, ketika itu dia studi doktoral di Universitas Chicago, mengambil disiplin politik. Hai kamu anak muda Amin Rais, jangan kamu mengaku pemuda muslim. Bagi yang tua kita sudah lewat pemudanya, tapi kita masih berkesempatan mengambil hikmah daripada cerita ini. Jangan kamu mengaku pemuda muslim kalau tidak bisa menyelesaikan khatam 1 juz dalam 1 hari. Nasihat ulama besar Muhammad Al-Bahi ini saya jalankan, kata Pak Amin Rais 2016 di Cempaka Putih Aulana Fakultas Teknik, dan saya jalankan. Dan ketika saya jalankan, Allah menjaga saya ketika saya studi di Amerika. Kata Pak Amin, betul yang diceritakan Pak Amin Rais, betul yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazuka tajid tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu, kau akan dapatkan Allah mengarah ke dalam kehidupan. Salah satu cara untuk menyelamatkan, memberuntungkan, mensukseskan kita adalah menjaga terus tilawatul Quran, walaupun 1 hari 1 juz. Sementara yang maksimal, yang ideal adalah 6 hari kita selesai mengkhatamkan Al-Quran sebagaimana tradisi para sahabat. Mudah-mudahan 3 perintah ini, 1 beribadah, yang kedua adalah berserah, yang ketiga adalah tilawah eksplisit ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita dalam kurung umatnya ini untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari wasiat siang ini, senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing kehidupan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di bagian terakhir ini ada dua pesan yang kami ingin sharingkan juga. Yang pertama, dua perintah yang pertama beribadah dan yang kedua adalah berserah adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari bawah ke atas, bottom up. Ini i'jaznya Al-Quran, ini mu'jizatnya Al-Quran. Diberikannya kepada kita dua skema hidup. Kita berkomunikasi dari bawah ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah, menyerahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan fisik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara skema hidup yang ketiga, yang kedua adalah Allah berkomunikasi secara top down, dari atas ke bawah. Allah tidak membiarkan hambanya berkomunikasi sia-sia. Dia berkomunikasi juga dari atas ke bawah lewat Al-Quran. Sehingga kemudiannya Wahiduddin Khan di dalam kitabnya Al-Insan Al-Qurani, siapa orang yang menjaga dua komunikasi ini, Al-Quran wassalah, dia akan menjadi sukses di dunia dan akhirat. Wahiduddin Khan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan terakhir dari surat An-Naml ini adalah siapa orang yang mau mengambil petunjuk dari petunjuk Al-Quran ini, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla, hati-hati siapa orang yang mengambil jalan tidak mau, faqul, katakan hai Muhammad, innama ana minal munzirin, katakanlah hai Muhammad, aku menjadi bagian daripada orang-orang yang memberikan peringatan. Wardallahu ma'al khulafir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.